pagi Mbak, bisa perkenalkan diri Mbak? Pagi Mbak, perkenalkan nama saya Sabrina. Ya, selamat pagi ya Mbak. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Ya pagi Mbak, saya merasa agak tertekan akhir-akhir ini. Ya, saya turut prihatin ya Mbak mendengarnya. Bisa Anda ceritakan lebih tentang masalah yang Anda rasakan? Tentu Mbak, ini tentang hubungan saya dengan pasangan saya. Akhir-akhir ini saya merasa seperti dia tidak mencintai saya lagi Mbak. Ya, itu pasti sangat berat ya Mbak bagi Mbak. Kapan Mbak merasa seperti ini? Mungkin sekitar 3 bulanan yang lalu, dia mulai sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang terlambat. Ketika dia di rumah, dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya dan daripada berbicara dengan saya Mbak. Jadi Mbak merasa kurang perhatian dari pasangan Mbak. Ya benar sekali Mbak. Saya merasa seperti semakin jauh dan saya khawatir dia mungkin sudah tidak mencintai saya lagi Mbak. Ya, apakah Mbak sudah mencoba berbicara dengan pasangan Mbak terkait perasaan Mbak saat ini? Sudah Mbak, beberapa kali saya pernah mencoba, tapi setiap kali saya coba bicara, dia bilang saya terlalu membesarkan masalah. Ya, saya mengerti ya Mbak bagaimana perasaan dan bagaimana respon ketika dia mengatakan seperti itu. Ya, saya merasa tidak dihargai dan semakin frustasi. Kadang saya merasa tidak ada gunanya berbicara lagi. Ya, itu pasti sangat sulit ya Mbak bagi Mbak. Apa Mbak itu ada merasa seperti kebutuhan emosional Mbak yang tidak dipenuhi dan pasangan Mbak itu merasa tidak memahami perasaan Mbak? Iya benar sekali Mbak, saya merasa sangat kesepian meskipun kami tinggal di rumah yang sama. Itu adalah keinginan yang sangat wajar ya Mbak. Apakah ada momen-momen di masa lalu yang Mbak ingat saat-saat bahagia Mbak sama pasangan Mbak gitu? Iya, dulu kami sering menghabiskan waktu bersama-sama, pergi ke taman atau hanya menonton film. Di rumah kami banyak tertawa bersama dan itu membuat saya merasa dekat dengan dia. Ya, mengingat momen-momen bahagia itu bisa membantu menemukan cara untuk membangun kembali hubungan Mbak gitu. Apakah ada pikiran pasangan Mbak itu untuk merindukan momen-momen seperti itu? Saya nggak tahu Mbak, tapi saya harap dia merasakannya juga. Tapi dia tidak pernah membicarakannya Mbak. Ya, mungkin ini bisa menjadi titik awal percakapan Mbak selanjutnya dengan pasangan Mbak. Mengungkapkan perasaan Mbak dengan jujur dan mengingat momen-momen indah bersama bisa membuka dialog antara Mbak dan pasangan Mbak seperti itu. Ya Mbak, mungkin saya bisa mencobanya lagi nanti. Saya hanya berharap dia mau mendengarkan saya. Ya, saya berharap begitu juga ya Mbak. Mengkomunikasikan perasaan kita kepada pasangan secara terbuka dan jujur itu merupakan suatu langkah-langkah pertama yang paling penting dalam memperbaiki hubungan. Saya di sini untuk mendukung Anda, untuk mendukung Mbak melalui proses ini seperti itu. Ya Mbak, saya merasa sedikit lebih baik setelah meditasi, tapi terkadang saya masih merasa sedih mengenai hubungan kami berdua Mbak. Ya, wajar ya Mbak untuk hal seperti itu ya. Menghadapi tantangan dan hubungan yang tidak pernah mudah. Apapun yang Mbak rasakan itu valid ya, valid. Artinya itu dan penting ya, dan penting untuk memberi diri Mbak itu ruang untuk merasakannya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Saya akan mencoba untuk lebih sabar dan terus berkomunikasi dengan pasangan saya nanti. Ya, itu langkah yang sangat positif ya Mbak. Ingatlah bahwa perubahan yang terjadi itu tidak bisa hanya terjadi dalam waktu semalam. Dan penting untuk berusaha dan memberi ruang bagi diri Mbak dan pasangan untuk tumbuh bersama seperti itu. Baik Mbak, saya akan mencoba semua saran Mbak. Terima kasih banyak atas dukungannya ya Mbak. Ya, sama-sama.
Saya senang bisa membantu Mbak. Kita bisa menjadwalkan sesi berikutnya untuk melihat perkembangan Mbak. Ingat ya Mbak, bahwa Mbak itu tidak sendirian dalam menghadapi ini. Saya di sini untuk mendukung Mbak. Terima kasih Mbak, saya akan mencoba bicara dengan pasangan saya lagi dan melihat bagaimana hasilnya. Ya, itu langkah yang sangat baik ya Mbak. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya, dan semoga